بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يلاقون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي والذين لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nadia Salama dengan nomor Al-Rahiramin 18. Kali ini videonya dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pasca Karbonadi. Baiklah, di video kali ini saya akan menerangkan ayat ke-8 surat An-Nahl ayat 1 sampai 1. Jadi sebelumnya surat An-Nahl itu artinya adalah surat-suratnya melalui bahasa ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisan alladhi yulhiduna ilayhi a'jabiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihim Allah ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. Baiklah, langsung masuk ke penjelasan penafsiran ayatnya. Yang ayat 19, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Walaqad, dan sesungguhnya, na'lamu, kami mengetahui, annahum, bahwa mereka, ini di sini adalah orang kafir atau orang-orang jahiliyah di zaman Nabi, yaquluna, mengatakan mereka, innama, sesungguhnya, hanyalah, yu'allimuhu, mengajarkan dia Nabi Muhammad, basyarun, seorang manusia. Di sini maksudnya, dan sesungguhnya kami tahu bahwa mereka orang kafir itu mengatakan, sesungguhnya yang mengajarkan Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia. Bentuk kata dasar di sini itu adalah bentuk sebuah kemeehan dari orang kafir yang mengatakan tidak beda jauh dengan mereka. Jadi maksudnya orang yang mengajarkan Muhammad itu tidak beda jauh dengan mereka. Itu dia juga maksudnya. Kenapa mereka mengatakan seseorang yang mengajar Nabi Muhammad itu sama dengan mereka? Lisani, bahasa, alladzi yulhidun, yang mereka katakan, ilaihi, padanya, a'jamiyun, bahasa a'jam. Bahasa yang mereka katakan itu adalah bahasa a'jam. Bahasa a'jam ini bahasa Arab yang dipakai pada orang umumnya. Wahada, dan sedangkan ini Al-Quran, lisanun, bahasa atau lisan, Arabiyyun, bahasa Arab, mubin,
Sedangkan Al-Quran yang saya tahu itu adalah bahasanya itu bahasa Arab yang nyata. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatina. Innal ladzina, sesungguhnya orang yang la yu'minuna tidak iman mereka bi ayatillahi, bi ayati dengan ayat-ayat Allahi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, apa? La yahdihimullah wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah itu, mereka tidaklah la yahdihimullah, tidaklah menunjukkan pada mereka Allah wa lahum, dan mereka adzabun alim. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak menunjukkan pada mereka, tidak diberikan petunjuk, dan mereka itu akan diberikan siksaan. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Innama, sesungguhnya hanyalah yaftaril kadhiba, membuat-buat kedustaan, alladzina yang la yu'minuuna tidak iman mereka di ayat ini dengan ayat-ayat Allah. Sesungguhnya mereka itu hanyalah membuat kedustaan karena mereka tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan wa ulaika, dan mereka itu mereka al-kadzibun, orang-orang pendusta. Dan mereka itu maksudnya orang-orang yang tidak beriman pada ayat Allah, mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sesi kali ini saya akan mencoba untuk menafsirkan ayat ke-8 di dalam LPP, yang mana ayatnya surat An-Nahl ayat 103 sampai 105. Ayat ini membahas tentang jawaban terhadap tuduhan bahwasanya Al-Quran itu bukan atau tidaklah dari Allah. Al-Quran itu dibuat-buat oleh Muhammad, kata orang kafir. Ayat ini ada untuk membantah semua tuduhan yang dikatakan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah itu mengetahui apa yang mereka lakukan. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Nah, yang mereka lakukan yaitu menuduh bahwa Nabi Muhammad itu diajari oleh seorang manusia tentang agama ini, agama Islam. Jadi mereka mengatakan bahwa Muhammad itu bukan Rasul, tidak menerima wahyu dari Allah, melainkan dia mendapatkan semua itu karena dia belajar dari seseorang. Mereka juga mengatakan bahwa Al-Quran itu kumpulan atau susunan catatan-catatan pelajaran yang dia dapat dari seseorang. Lalu di ayat ini dibuktikan atau ada untuk membantah bahwa semua itu tidaklah benar. Ucapan orang kafir itu tidak benar. Kenapa nggak benar? Mari bandingkan. Pertama, bahasa yang digunakan oleh manusia ketika itu adalah bahasa ajam. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bahasa yang digunakan orang Arab pada saat itu adalah bahasa ajam, bahasa Arab yang umumnya digunakan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu diajari oleh seseorang, tentu dia akan diajari dengan menggunakan bahasa Arab ajam yang pada umumnya itu, bukan bahasa Arab yang sebagaimana ada dalam Al-Quran. Sementara bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran ini bahasa Arab yang nyata. Maksudnya yang nyata itu asli, tidak semua sesuai dengan bahasa Arab ajam. Kalau diajarkan oleh seseorang, tentu bahasa yang digunakan sama dengan orang yang mengajarkan.
Sementara itu realitasnya bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran itu banyak yang menggunakan bahasa Arab tidak pada umumnya, sehingga ada orang Arab itu sendiri yang tidak mengerti dari makna tertentu yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi ini bantahannya. Sekarang coba bandingkan cocok tidak bukti dari bantahan tersebut. Selanjutnya ayat 104. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullah wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beriman pada ayat-ayatnya Allah, mereka itu tidak diberikan petunjuk oleh Allah dan mereka akan diberikan siksaan yang pedih. Pada ayat ini ditegaskan akibat dari kebohongan orang-orang yang tidak beriman pada ayat Allah. Mereka yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah itu mendapatkan dua hal sekaligus. Yang pertama, secara berurutan. Yang kedua, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi ini adalah pembuktian kebenaran Al-Quran dan soal pendekatan penggunaan bahasa. Kajian bahasa atau lughoh bisa menjadi salah satu bentuk pembuktian kebenaran Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran itu bentuk dari ijaznya, bagian dari kemukjizatan. Di samping yang lain-lain, bahasa yang digunakan itu beda dari bahasa yang diajarkan oleh orang Arab pada umumnya. Ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya hanyalah membuat kedustaan orang-orang yang tidak beriman pada ayatnya Allah, dan mereka yang membuat kedustaan itu adalah orang-orang yang dusta. Dalam hal ini, orang-orang yang tidak beriman itu mengada-ngada, membuat kedustaan, kebohongan. Mereka hanya berupaya menolak Al-Quran dengan membuat kebohongan. Menyebut Muhammad itu belajar pada seseorang. Semua yang Nabi Muhammad bawa itu hanya kumpulan hasil catatan pengajaran. Orang yang mengajarkan tentu orang Yahudi, alim dari agama sebelumnya. Itu hanyalah murid orang Yahudi, Nasrani. Jadi ini sama dengan agama-agama sebelumnya. Mereka yang membuat kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang pembohong. Jadi di ayat 105 ini, kenapa mereka tidak ingin beriman? Karena mereka itu tidak ingin beriman, mereka membuat kedustaan seperti mengatakan Nabi Muhammad itu belajar dari sesama manusia dan tidak menerima wahyu dari Allah. Quran itu adalah hasil dari catatan-catatan dia berguru sama manusia. Itu karena mereka tidak menerima Al-Quran. Kesimpulan dari ayat ke-8 ini, yaitu 3 ayat dari surat An-Nahl ini, dapat disimpulkan bahwa ayat ini mendidik kita atau mengajarkan kita tentang iman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, di mana seorang mukmin itu dituntut untuk yakin sepenuhnya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang berasal dari Allah, bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Adapun hal yang diajarkan yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah, yaitu pertama, Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, melainkan dari Allah, melainkan asli dari Allah. Bukti aslinya ini dilihat dengan pembuktian bahasa-bahasa. Bahasa dapat dijadikan alat uji keaslian Al-Quran. Yang kedua, orang kafir dan pendusta Al-Quran tidak akan diberi hidayah dan mendapat azab yang pedih. Baiklah, mungkin sekian materi yang bisa saya tafsirkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.